Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa juga mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Tahukah kamu apa itu cita-cita? Cita-cita adalah sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Cita-cita dapat disebut dengan impian ataupun harapan. Setiap anak mungkin memiliki cita-cita yang berbeda ketika dewasa nanti. Ada anak yang mempunyai cita-cita menjadi guru, polisi, pelukis, dokter, arsitek, dan lain sebagainya. Bagaimana denganmu? Kamu tentu memiliki cita-cita. Ayo kita belajar tentang cita-cita. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kalian mengenal berbagai profesi berikut ini. Gambar tersebut adalah seorang guru yang sedang mengajar. Kegiatan seorang guru adalah mendidik murid-muridnya di sekolah. Gambar tersebut adalah seorang arsitek. Kegiatan seorang arsitek sebagian adalah menggambar desain rumah. Gambar ini adalah seorang dokter hewan. Kegiatan seorang dokter hewan adalah memeriksa dan mengobati penyakit hewan yang sedang sakit. Sedangkan gambar ini adalah seorang pelukis. Kegiatan seorang pelukis adalah membuat karya seni berupa lukisan. Kemudian, menggambar polisi, yang kegiatan polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta memastikan lalu lintas jalan lancar. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah yang disebut dengan cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Cita-cita atau impian dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Salah satunya dalam bentuk karya tulis berupa puisi. Puisi adalah susunan kata-kata indah yang berisi ungkapan perasaan, keinginan, impian, dan imajinasi seseorang. Puisi biasanya mengandung makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Puisi memiliki beberapa ciri, yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata dan disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Fungsi bait sama seperti penggunaan paragraf dalam sebuah karangan. Bait berfungsi untuk memisahkan topik-topik atau ide atau gagasan yang diekspresikan dalam bentuk puisi. Agar lebih jelas, perhatikanlah contoh berikut. Jika kalian lebih cermat dalam mengamati puisi tersebut, maka kalian akan menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris. Puisi juga memiliki irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata irama. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Sementara itu, rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Apakah cita-citamu? Apakah kamu bercita-cita menjadi dokter hewan?
Pekerjaan seorang dokter hewan berhubungan dengan hewan di sekitar kita. Semua makhluk hidup termasuk hewan dan manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Baik hewan maupun manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Setiap hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Hewan tidak mengalami metamorfosis, yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahapan hidupnya, selain hanya bertambah besar saja. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam dan kucing. Hewan mengalami metamorfosis, yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya menuju bentuk tubuh dewasa. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sementara itu, hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup ayam. Ayam merupakan salah satu jenis unggas yang dipelihara manusia. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jika dierami, telur-telur ayam bisa menetas mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan berkembang menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang baru menetas memiliki bentuk kecil yang mirip dengan induknya. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya. Hanya ukuran tubuhnya saja yang semakin besar dan warna bulunya yang semakin jelas. Siklus hidup kucing. Kucing juga termasuk hewan yang daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing dewasa mengalami masa mengandung selama 3 bulan. Kemudian lahirlah anak kucing. Anak kucing umumnya memiliki rambut yang sama dengan induknya. Namun, ada juga anak kucing yang memiliki rambut berbeda dengan induknya. Sejak lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuknya, hanya mengalami pertumbuhan dan gerakan yang semakin lincah. Sekarang tugasnya, tuliskanlah ciri-ciri puisi. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi, kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan pada halaman 5. Buatlah tahapan siklus hidup hewan, ayam, dan kucing. Tulislah di buku tugasmu masing-masing. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.